Bahkan sebelum tinta di surat cerai kami mengering, mantan suamiku sudah melemparkan undangan pernikahan dia dan selingkuhannya tepat ke wajahku. Saat aku meronta dalam kesakitan, ibuku berkata dengan tenang, "Pergi saja. Akan ada tontonan yang sangat menarik." Pada hari pernikahan mereka, sebuah insiden yang mengejutkan semua orang pun terjadi. Namaku Dahlia Sari. Usiaku 34 tahun. Harta terbesarku adalah toko roti Dahlia. Bukan toko yang besar, hanya sebuah kafe taman yang kecil dan cantik, terletak di gang perumahan yang tenang di Yogyakarta. Aku menuangkan seluruh tabunganku, emas yang diberikan ibu saat aku menikah, dan seluruh hari-hari masa mudaku ke tempat ini. Setiap batu bata di taman kupilih dengan tanganku sendiri, setiap pot anggrek bulan kutanam sendiri. Di bawah rambatan bunga kertas, pot-pot anggrek vanda menggantung indah. Setiap fajar menyingsing, akulah orang pertama yang membuka pintu, menghirup aroma tanah basah, harum kopi yang baru diseduh, dan wangi roti yang gurih. Aku mencintai aroma tepung, mentega, dan vanila. Itulah hidupku. Pelanggan setiaku sebagian besar adalah wanita karier, pasangan muda di akhir pekan, dan mahasiswa yang menyukai suasana tenang. Mereka bilang, mereka datang bukan hanya karena rotinya enak, tapi juga karena tempat ini adalah ruang penyembuhan yang kurawat dengan sepenuh hati. Mereka melihatku selalu tersenyum dan bekerja keras di dapur. Namun mereka tidak tahu, semakin cerah senyumku, semakin dingin hatiku membeku. Nama suamiku Bima Aditya. Mas Bima adalah pria yang bisa membuat wanita manapun menoleh. Ia selalu mengenakan kemeja mahal, rambutnya disisir rapi dengan pomade, dan menebarkan aroma parfum mewah. Ia adalah kepala tim penjualan di sebuah perusahaan konstruksi besar. Ia selalu sibuk. Rapat, perjalanan dinas, dan jamuan bisnis hingga larut malam. Sudah sangat lama. Aku bahkan tidak ingat persisnya berapa lama. Hampir tidak pernah kami berdua duduk bersama di meja makan malam. Aku selalu menyiapkan makan malam, menutupinya dengan plastik wrap, dan menunggunya. Biasanya, aku makan sendirian di samping meja makan yang sudah dingin. Mas Bima baru pulang setelah aku terlelap. Suara kunci berputar, langkah kaki yang lelah, lalu suara air dari kamar mandi. Ia keluar dari kamar mandi dengan aroma alkohol dan rokok yang pekat. Ia tidak lagi memelukku seperti dulu. Ia hanya berbaring diam di sisiku, memunggungiku, dan tak lama kemudian terdengar napasnya yang teratur. Malam demi malam, aku menatap bulan di luar jendela, bertanya-tanya kemana arah pernikahan kami. Dulu, dialah yang mendukungku untuk berhenti dari pekerjaan kantoran yang membosankan dan mengejar mimpiku di dunia baking. Dialah yang membanggakan kepada teman-temannya, istriku adalah patisir terhebat di dunia. Namun, kebanggaan itu kini telah lenyap, hanya menyisakan percakapan singkat dan jawaban seadanya. Malam ini pulang makan malam? Sibuk? Capek ya? Mau kubuatkan jus jeruk? Nggak usah. Ponselnya adalah wilayah yang tak tersentuh. Bahkan saat mandi pun, ia membawanya. Terkadang saat duduk di sampingku, ia menatap layar ponselnya dengan senyum tipis. Lagi lihat apa kok senyum-senyum? Tanyaku. Ia menjawab dengan ketus, ini urusan kerja. Kamu nggak akan ngerti. Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi aku tidak berani menggali lebih dalam. Aku takut. Aku takut jika aku mengungkap kebenaran, akan ada kenyataan yang tak sanggup kutanggung. Aku menghibur diriku sendiri bahwa ia bekerja keras untuk keluarga ini, bahwa ia berubah karena tekanan sebagai kepala tim. Aku menipu diriku dengan adonan yang mengembang sempurna dan kopcek-copcek cantik. Aku menenggelamkan diri di toko roti Dahlia untuk melupakan fakta bahwa rumahku yang sesungguhnya semakin dingin. Malam ini pun sama. Jam menunjukkan pukul 11 malam, meja makan masih utuh. Aku menghela napas, dan mulai membereskannya. Mungkin besok akan berbeda, aku menenangkan diri. Aku salah. Besok bukan hanya tidak berbeda, tapi menjadi hari dimulainya tragedi terburuk dalam hidupku. Malam itu, Mas Bima tidak pulang. Semalaman aku tidak bisa tidur, jantungku berdebar kencang karena cemas. Ratusan kali aku menelepon, tapi yang kudengar hanya suara mesin yang familiar, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Subuh, aku tertidur sejenak di sofa.
Aku terlonjak kaget oleh suara benturan keras. Mas Bima berdiri di tengah ruang tamu, tapi bukan penampilannya yang rapi dan elegan seperti biasanya. Kemejanya kusut, celananya kotor, dan rambutnya acak-acakan. Matanya merah, dan tubuhnya berbau alkohol asam, bukan parfum mewahnya. Mas Bima, semalaman kemana saja? Kamu tahu nggak aku khawatir sekali? Aku berlari menghampirinya, tapi ia mendorongku. Ia menjatuhkan diri ke sofa dan menjambak rambutnya. Semuanya sudah berakhir, Dahlia. Benar-benar berakhir. Aku membeku. Apa yang berakhir? Coba bicara yang jelas. Mas Bima mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh keputusasaan. Aku investasi di luar. Investasi tanah. Aku mempertaruhkan semua uang kita, bahkan sampai pinjam ke rentenir. Tapi orang itu kabur bawa uangnya. Sekarang rentenir itu mencariku. Mereka mengancam, kalau hari ini uangnya tidak kembali, mereka tidak akan tinggal diam. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya, tapi ketakutan di matanya begitu nyata. Seluruh tubuhku gemetar. Berapa? Berapa banyak yang kamu butuhkan? Mas Bima menatapku ragu-ragu. Banyak sekali. Ratusan juta. Jantungku serasa jatuh. Aku terduduk di lantai. Dari mana kami punya uang ratusan juta? Toko rotiku hanya cukup untuk biaya hidup dan sedikit sisa. Bagaimana ini? Kita lapor polisi? Bagaimana bisa lapor polisi? Teriak Mas Bima. Ini bukan investasi resmi. Kamu mau aku masuk penjara? Tiba-tiba ia meraih tanganku. Matanya memerah. Dahlia, sekarang hanya kamu yang bisa menolongku. Hanya toko roti itu. Aku casentak. Toko roti? Maksudmu apa? Kita jadikan toko itu jaminan untuk pinjam uang di bank. Cuma pinjam sebentar. Asal krisis ini lewat, aku janji. Aku akan bangkit lagi. Aku akan lunasi semuanya. Aku tidak akan gegabah lagi. Aku kehilangan kata-kata. Toko roti Dahlia adalah segalanya bagiku. Itu adalah jantung dan nyawaku. Apa yang kamu ragukan? Kamu mau mereka datang ke sini? Kamu mau lihat aku mati? Kalau aku mati, kamu pikir kamu dan toko rotimu akan selamat? Mas Bima berteriak, lalu suaranya melembut, memohon. Dahlia, tolong. Ini yang terakhir. Anggap saja kamu menyelamatkan nyawaku. Aku ini suamimu, kan? Aku menatap pria di hadapanku. Ia menangis. Air mata mengalir di wajahnya yang putus asa. Aku mencintai pria ini, aku mempercayainya tanpa syarat. Melihatnya begitu terpuruk, hatiku luluh. Aku berpikir, jika kehilangan toko aku masih bisa memulai lagi, tapi jika kehilangan suami, aku akan kehilangan segalanya. Baiklah. Seperti orang yang menemukan pelampung, Mas Bima berlari ke kamar dan membawa setumpuk dokumen tebal. Aku belum pernah melihat dokumen sebanyak itu. Ini, sudah kusiapkan semua. Pihak bank bilang ini mendesak. Harus ditandatangani pagi ini juga supaya pinjamannya bisa cair. Cepat tanda tangan. Ia membolak-balik halaman, menunjuk tempat yang harus kutandatangani. Mataku pusing. Surat perjanjian, akta jual beli, surat kuasa. Semua istilah yang tidak ku mengerti. Kenapa dokumennya banyak sekali? Aku tidak bisa membacanya semua. Mas Bima memotong perkataanku. Suaranya terdengar jengkel dan terburu-buru. Astaga, Dahlia. Apa sekarang waktunya membaca ini? Dokumen pinjaman bank memang setebal ini. Semuanya formulir standar. Cepat tanda tangan. Harus diserahkan sebelum jam 9 pagi, supaya sore ini uangnya cair. Kalau tidak, kita semua jadi gelandangan. Ia meletakkan pulpen di tanganku. Aku melihat suamiku yang terus melirik jam dengan gelisah. Aku melihat tumpukan dokumen itu. Aku cemas dan takut. Tapi aku percaya pada suamiku. Aku percaya ia berada di jalan buntu dan akulah satu-satunya harapannya. Aku menggigit bibir, tanganku gemetar. Aku menandatanganinya. Di setiap tempat yang ia tunjuk, tanpa membaca satu huruf pun. Aku menandatangani surat yang menyerahkan seluruh hak usaha dan aset di atas tanah dari toko roti Dahlia kepadanya.
Dan aku juga menandatangani surat gugatan cerai kesepakatan bersama yang telah ia tandatangani dan selipkan dengan licik di antara puluhan dokumen pinjaman palsu. Begitu aku meletakkan pulpen, Mas Bima menghela napas lega. Ia memelukku erat hingga aku sesak napas. Terima kasih, Dahlia. Istriku memang yang terbaik. Jangan khawatir. Setelah masalah ini selesai, aku akan ganti semuanya. Ia mencium keningku dengan cepat, menyambar tumpukan dokumen itu, dan lari keluar pintu. Terdengar suara motor dinyalakan dengan berisik, lalu menghilang. Aku berdiri terpaku di tengah ruangan. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing. Aku tidak tahu bahwa matahariku baru saja terbenam. 3 hari setelah penandatanganan yang menentukan itu, aku masih hidup dalam kecemasan. Mas Bima tidak pulang. Katanya, ia harus menyelesaikan masalah dan menghindari para penagih utang. Ia menyuruhku untuk membuka toko roti seperti biasa dan tidak memberitahu siapapun tentang ini. Aku menuruti kata-katanya. Aku tetap memanggang roti dan membuat kopi, tapi hatiku terasa terbakar. Setiap kali mendengar suara motor di gang, aku terkejut. Pada hari keempat, orang yang kutunggu tidak muncul. Sebaliknya, seorang kurir dari pengadilan yang datang. Kurir itu menyerahkan surat dan meminta tanda tangan terima. Dengan tangan gemetar, aku menerima surat panggilan sidang cerai dari pengadilan negeri. Pikiranku kosong. Sidang cerai? Kapan aku menyetujui perceraian? Aku tergagap. Pak, mungkin salah alamat, kami tidak sedang bercerai. Kurir itu menatapku dengan iba. Dengan Ibu Dahlia Sari, kan? Suaminya Bapak Bima Aditya, surat permohonannya ada di sini. Ditandatangani oleh Bapak dan Ibu berdua. Pengadilan memanggil untuk mediasi dan mengambil keputusan. Tolong tanda tangan di sini. Aku menandatangani seperti orang linglung. Begitu pintu tertutup, surat itu jatuh ke lantai. Aku menatap tajam tulisan tebal perceraian. Aku berlari ke kamar, menggeledah laci Mas Bima. Kosong. Semuanya telah ia bawa. Aku menelepon Mas Bima. Kali ini tersambung. Ia mengangkatnya. Suaranya tidak lagi terdengar putus asa atau takut. Dingin dan bahkan terasa tenang. Halo. Aku berteriak ke telepon. Air mataku tumpah. Mas Bima, jelaskan surat dari pengadilan ini. Apa maksudnya gugatan cerai? Kamu menipuku, kan? Benar, kan? Hening sejenak di seberang sana. Lalu, Mas Bima tertawa. Tawa mengejek yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kamu sendiri yang tanda tangan. Karena kamu setuju, makanya pengadilan memanggil, kan? Siapa yang mau disalahkan? Salahkan dirimu sendiri yang bodoh. Kamu bilang itu dokumen pinjaman bank. Kamu bilang kamu bangkrut. Apapun yang kukatakan, kamu percaya. Dasar perempuan naif yang hanya tahu soal roti. Baiklah, akan kuberitahu. Aku tidak bangkrut. Aku hanya butuh toko itu dan aku butuh bercerai darimu. Aku sudah punya wanita lain. Telingaku berdengung. Segalanya di sekitarku runtuh. Wanita lain? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Karena kamu membosankan. Kamu setiap hari hanya bicara soal tepung dan roti. Lihat dirimu. Seluruh badanmu bau mentega. Tapi dia muda, cantik, dan bisa membantuku sukses. Kamu punya apa? Cynthia. Pasti Cynthia Larasati, kan? Anak baru di kantormu. Aku teringat saat-saat ia tersenyum melihat ponselnya. Aku teringat aroma parfum asing di bajunya. Ternyata kamu tidak sebodoh itu. Benar, Cynthia. Bicara panjang lebar melelahkan, datang saja ke pengadilan. Kita selesaikan prosesnya dengan cepat. Toko itu sekarang milikku. Kamu juga menandatangani surat pengalihan usaha, kan? Pasti itu juga tidak kamu baca. Ia menutup telepon. Aku tidak punya kekuatan lagi untuk berdiri. Aku jatuh terduduk di lantai. Aku kehilangan segalanya. Suamiku, toko rotiku yang seperti jantungku. Semuanya direnggut tanpa daya oleh penipuan yang kutandatangani sendiri karena terlalu mempercayai suamiku. Hari-hari setelahnya adalah neraka. Aku datang ke pengadilan.
Mas Bima datang bersama Cynthia. Ia menatapku dengan tatapan setengah kasihan, setengah kemenangan. Aku tidak punya tenaga untuk melawan. Tidak ada bukti. Yang ada hanya tanda tanganku. Hakim bertanya apakah aku setuju untuk bercerai. Aku melihat Mas Bima yang menggenggam tangan Cynthia. Aku memejamkan mata. Ya, saya setuju. Sidang berakhir dengan cepat. Aku keluar dari pengadilan seperti bayangan. Kehilangan suami, kehilangan toko. Aku menjadi melarat. Aku berjalan tanpa tujuan ke sebuah kamar kos kecil yang kusewa sementara. Aku tidak punya keberanian untuk pulang ke rumah ibu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pada hari aku secara resmi menerima akta cerai, aku menerima hadiah lain. Sebuah undangan berwarna merah menyala dari Mas Bima. Mempelai wanita, Cynthia Larasati. Mempelai pria, Bima Aditya. Aku hendak membuangnya, tapi sebaris kalimat yang menarik perhatianku membuatku membukanya. Tempat, toko roti Dahlia. Seluruh tenagaku terkuras. Ia tidak hanya merampas milikku, tapi juga ingin menghinaku sampai akhir. Aku membalik undangan itu. Ada tulisan tangan Mas Bima, di tempat di mana kebahagiaan baru kita dimulai. Kamu tidak perlu datang. Undangan itu jatuh ke lantai. Aku menangis sejadi-jadinya. Kali ini bukan karena kehilangan, tapi karena amarah yang merasuk hingga ke tulang. Aku meremas undangan merah yang tergeletak seperti noda darah kering di lantai kos yang dingin. Aku sadar, aku tidak bisa tinggal di sini sedetik pun lagi. Aku telah mengurung diri di kamar ini, merenungi rasa sakit, malu, dan amarah. Aku tidak berani pulang ke rumah ibu. Aku takut ibu akan kecewa, takut ibu akan memarahiku karena kebodohanku. Tapi sekarang, aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku membawa tas berisi pakaian dan meninggalkan kamar kos. Aku berjalan. Aku bahkan tidak punya uang untuk naik taksi. Seperti orang linglung, aku terus berjalan. Melewati jalanan, menuju sebuah rumah sederhana tempat ibuku, Retno Wulandari, tinggal. Ibu adalah seorang pensiunan guru tata boga. Seumur hidupnya, ia hidup bersama kapur, papan tulis, resep masakan, dan loyang kue. Ayahku meninggal lebih dulu, dan ibu membesarkanku seorang diri dengan gaji guru dan hasil menjual kue kering lebaran. Dalam ingatanku, ibu adalah sosok yang lembut, sederhana, dan selalu tenang. Saat berdiri di depan pintu rumahnya, aku merasa akan pingsan. Aku menarik napas dalam-dalam, dan dengan tangan gemetar, aku mengetuk pintu. Pintu terbuka, ibu sedang menyiram tanaman. Ibu melihatku, melihat tas di tanganku, dan melihat wajahku yang bengkak dan pucat karena menangis. Ibu tidak bertanya apa-apa, ia hanya bergeser, memberiku jalan. Masuklah. Saat melangkah melewati ambang pintu dan mencium aroma khas rumah ibu, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berlutut, memeluk kaki ibu, dan menangis sejadi-jadinya. Ibu, aku kehilangan semuanya. Bu, dia menipuku. Dia mengambil semuanya. Aku menangis terseduh-seduh. Menangisi hari-hari yang memalukan, menangisi kebodohanku. Aku menceritakan semuanya. Tentang penipuan jaminan, tentang surat cerai yang diselipkan, tentang bagaimana aku menjadi miskin di pengadilan, dan terakhir, dengan tangan gemetar, aku menyerahkan undangan itu pada ibu. Bu, lihat ini. Dia akan menikah dengan perempuan itu di tokoku. Dia menghinaku, Bu. Aku menunduk, menunggu helaan napas. Menunggu omelan, sudah ibu bilang apa? Kamu tidak mau dengar. Menunggu ibu menangis bersamaku, tapi tidak. Hening. Aku mengangkat kepala. Ibu tidak menangis. Beliau sedang melihat undangan itu. Bibir ibu tidak bergetar karena marah, tapi sedikit terangkat. Sebuah senyum dingin dan mengejek yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu, kenapa ibu tersenyum? Ibu meletakkan undangan itu di atas meja. Lalu perlahan menyeduh teh. Ia memberikanku secangkir teh. Minum dulu, tenangkan dirimu. Suara ibu masih tetap tenang. Ketenangan itu justru membuatku takut. Ibu tidak marah? Aku ditipu sampai jadi gelandangan. Toko roti itu dibangun dengan uang yang ibu berikan, dan aku menghabiskannya semua. Ibu menatapku. Tatapan matanya tajam. Aku sadar,
Aku tidak benar-benar mengenal ibuku. Ibu bukan hanya seorang guru tata boga yang lembut. Ia adalah wanita tangguh yang membesarkan anaknya seorang diri di dunia yang keras ini. Ini akan jadi tontonan yang menarik, kata ibu sambil memegang cangkir tehnya. Kalau diundang, ya kita harus datang. Aku kehilangan kata-kata. Apa? Pergi kemana? Maksud ibu? Aku harus ke sana melihat mereka bahagia? Aku tidak bisa. Siapa bilang kita ke sana untuk melihat mereka bahagia? Ibu meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi tak. Anakku dihina orang lain, tidak mungkin aku diam saja. Dia yang mengundang. Dia ingin melihatmu menderita. Jadi, kamu harus pergi. Tapi tidak dengan penampilan seperti ini. Ibu bangkit dan menepuk pundakku. Berhenti menangis. Menangis tidak akan mengembalikan apapun. Bangun. Cuci mukamu. Anak ibu harus cantik. Kamu harus berdandan sangat cantik. Akan ada pertunjukan yang menarik menantimu. Aku menatap ibu dengan bingung. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Tapi di mata ibu, aku tidak melihat kekalahan, melainkan sebuah percikan api. Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan ibu. Reaksi ibu benar-benar di luar dugaanku. Kupikir ibu akan terkejut, marah, atau setidaknya mengkhawatirkanku. Tapi tidak. Ibu begitu tenang, bahkan menyuruhku pergi ke pernikahan orang yang telah menipuku. Ibu serius? Tanyaku sambil sesenggukan. Aku harus berbuat apa di sana? Dengan muka apa aku ke sana? Aku sudah tidak punya apa-apa. Toko itu miliknya, dan itu sudah sah secara hukum. Aku yang menandatanganinya. Ibu menggelengkan kepala. Nak, kamu memang pintar membuat roti, tapi kepalamu itu isinya benar-benar hanya tepung, ya? Kamu pikir ibumu ini hanya bisa menjahit, menyulam, dan memasak? Ibu tidak berkata apa-apa lagi, ia berjalan pelan ke kamarnya. Kamar ibu masih sama seperti bertahun-tahun yang lalu, sederhana dan rapi. Ibu mendekati sebuah lemari kayu tua. Lemari yang dulu kutakuti karena ibu menyembunyikan rotan di sana. Ibu mengeluarkan seikat kunci dan membuka laci paling bawah yang selalu terkunci. Aku menahan napas, memperhatikan. Ibu mengeluarkan sebuah map tebal yang dibungkus plastik berlapis-lapis dengan hati-hati. Ibu meletakkan map itu di atas meja, tepat di samping undangan merah. Dia pikir dia sudah menipumu, tapi dia lupa pada akarnya. Ibu mendorong map itu ke arahku. Bukalah. Tanganku masih gemetar. Aku membuka bungkus plastiknya. Di dalamnya ada setumpuk dokumen yang sudah menguning karena waktu tapi tersimpan dengan sangat rapi. Hal pertama yang kulihat adalah tulisan, sertifikat hak milik tanah. Aku terkejut. Aku membaca alamat tanah itu. Alamat toko roti Dahlia. Aku mengucek mata dan membaca nama pemiliknya. Bukan namaku. Bukan juga nama Mas Bima. Nama di dokumen itu adalah Retno Wulandari. Ibu. Suaraku tercekat. Kenapa ini atas nama ibu? Ibu tersenyum tipis, karena itu milik ibu. Tanah itu warisan dari nenekmu untuk ibu. Ibu tidak pernah sekalipun membalik-namakannya padamu. Pikiranku menjadi kacau. Tapi, aku membangun toko di sana. Kukira ibu meminjamkannya padaku. Ibu berkata dengan jelas. Waktu itu kamu bilang ingin membuka toko roti. Karena ibu lihat kamu serius, ibu bilang ada tanah yang tidak terpakai, jadi pakailah. Kita pernah membuat selembar surat perjanjian, kan? Ingat? Aku ingat. Sebuah surat perjanjian sewa menyewa tanah untuk tujuan usaha yang ditulis tangan dengan sederhana. Aku dan ibu sama-sama menandatanganinya. Aku menyimpannya entah di mana dan tidak pernah memikirkannya lagi. Aku tidak pernah menyangka surat itu begitu penting. Ibu melanjutkan, suaranya menjadi tegas. Orang itu kepala tim penjualan di perusahaan konstruksi. Dia terlalu percaya diri. Dia pikir dia paling tahu hukum. Dia hanya memeriksa surat izin usahamu. Dia tahu kamu pemiliknya. Jadi dia berasumsi tanahnya juga pasti milikmu. Dia sombong. Dia tidak berpikir untuk memeriksa sampai ke akarnya. Dia tidak pernah membayangkan kalau anaknya menyewa tanah dari ibunya sendiri. Secercah harapan,
Cahaya dingin melintas di benakku. Bu, jadi. Benar, ibu mengangguk. Yang dia tipu darimu hanyalah surat izin usaha dan aset-aset yang kamu bangun di atas tanah itu, dia hanya mengambil cangkangnya. Isinya, yaitu tanahnya, masih milik ibu. Aku menyentuh sertifikat tanah itu, asli. Air mataku kembali menetes, tapi kali ini bukan karena sakit hati. Aku masih belum bisa lepas dari keterkejutan. Aku menatap ibu, lalu kembali menatap sertifikat itu. Tapi, Bu, aku sudah menandatangani surat pengalihan semua aset kepadanya. Di pengadilan pun aku kalah. Aku setuju bercerai dan menerima kehilangan toko. Ibu mengibaskan tangannya seolah menepis debu. Tentu saja kamu kalah. Kamu menandatangani pengalihan aset di atas tanah, jadi putusan pengadilan yang menyatakan aset itu miliknya sudah benar. Kamu menandatangani surat gugatan cerai, jadi pengadilan mengabulkan perceraianmu juga sudah benar. Tapi, Nak, aset di atas tanah dan tanah itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Seperti seorang guru yang mengajar muridnya, ibu mulai menjelaskan dengan runut apa yang dia dapatkan. Nama toko roti Dahlia, oven, mesin kopi, beberapa meja, dan bangunan yang kamu dirikan di atas tanah itu. Benar, kan? Itu sekarang miliknya, sah secara hukum. Aku mengangguk. Hatiku kembali berat. Iya. Tapi, suara ibu meninggi. Di mana dia meletakkan semua itu? Aku ragu sejenak, lalu berkata dengan lantang, di atas tanah ibu. Tepat. Ibu mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Dia meletakkan aset miliknya di atas tanahku. Aku adalah pemilik tanah ini, dan aku menyewakannya kepada anakku untuk usaha. Tapi sekarang, bukan lagi anakku, melainkan seorang pria asing, seorang penipu, yang menempatinya. Apa aku setuju dia masuk ke sana? Tidak, ibu tidak setuju. Kalau begitu, sekarang dia sedang menempati tanahku secara ilegal. Paham? Tanpa berdiskusi denganku, dia mengadakan pesta pernikahan di tanahku. Si Bima Aditya itu, dengan aset yang baru saja dia peroleh dari menipu, dia letakkan di atas tanahku. Bahkan, dia tidak membayar sewa sepeser pun padaku. Aku mulai sadar bahwa rencana Mas Bima yang tampak sempurna ternyata memiliki celah yang fatal. Dia terlalu sombong. Dia berpikir istri yang hanya tahu soal roti pasti punya ibu yang lugu dan naif. Dia mungkin ahli properti, tapi dia hanya ahli dalam menipu, bukan dalam menelaah hukum pertanahan dengan cermat. Dia tidak memeriksa sertifikat hak milik karena tidak pernah menyangka akan ada variabel tak terduga. Dia menganggap dirinya pintar dan meremehkan kami berdua. Air mataku sudah kering. Kini di dalam diriku, api kemarahan dan kelegaan yang luar biasa berkobar. Bu, kita harus segera ke sana dan merebutnya kembali. Kita harus bongkar kedoknya. Beritahu semua orang kalau dia penipu. Aku sontak berdiri, tapi ibu menarikku duduk kembali. Ibu menggelengkan kepala. Senyum misterius tersungging di bibirnya. Kalau direbut sekarang, tidak seru. Aku terkejut. Maksud ibu, kamu mau ke sana dan bertengkar dengannya? Ibu tidak akan melakukan itu. Itu tidak elegan dan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Dia pasti akan mengelak. Kita orang terpelajar, jadi kita harus melakukannya sesuai hukum. Kita harus membuatnya mengaku kalah dengan cara yang paling memalukan. Ibu mengambil undangan itu dan mengamatinya. Dia ingin menikah di sana. Pasti dia mengundang semua kerabat dan teman-temannya. Bagus sekali. Biarkan orang berkumpul sebanyak mungkin, biarkan dia pamer. Biarkan dia menghabiskan uang untuk dekorasi mewah dan menyewa ini itu. Lalu, kita ledakan sekaligus. Semakin banyak orang, semakin seru, kan, Nak? Aku menatap ibu. Tiba-tiba aku merinding. Ibu telah memperhitungkan segalanya. Hatiku kini dipenuhi perasaan campur aduk. Rasa lega karena tidak kehilangan aset terbesar, yaitu tanah ibu, sekaligus rasa takut melihat ketenangan ibu. Ibu yang kukira hanya akrab dengan dapur dan jarum jahit, ternyata begitu cerdik. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang, Bu? Tanyaku dengan suara masih bergetar. Ibu perlahan meminum tehnya dan berkata, sekarang kita menunggu dia bersenang-senang, menunggu dia menghabiskan uang. Pesta pernikahan itu butuh banyak biaya. Semakin mewah,
semakin mahal. Biarkan dia menghias toko di atas tanahku sesuka hatinya. Ibu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selama itu, kita juga punya pekerjaan. Ibu akan menemui pengacara, bukan untuk menuntut, tapi untuk menyiapkan surat-surat. Karena perjanjian sewa antara ibu dan kamu sudah tidak berlaku, dan dia terus berada di sana, itu namanya pendudukan ilegal. Ibu akan meminta bantuan polisi, kita lakukan sesuai hukum. Kita akan mendapatkan kembali tanahnya, dan juga toko yang kamu bangun, itu adalah aset yang melekat pada tanah. Dia pikir dia menipumu, tapi sebenarnya dia memasang jerat di lehernya sendiri. Aku masih bingung, tapi aku bertanya, lalu pernikahannya, kita biarkan saja berlangsung? Ibu tersenyum, senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tentu saja kita biarkan. Kamu tidak dengar apa yang dia tulis? Dia ingin menikah di tempat di mana kebahagiaan baru kita dimulai. Ibu akan memberinya sebuah permulaan yang tidak akan pernah dia lupakan. Ibu menatapku dengan tajam. Dulu profesi ibu apa? Guru tata boga, Bu. Benar. Tata boga itu tentang memasak dan mengurus rumah tangga. Dia meremehkan anakku karena hanya tahu soal roti dan badannya bau mentega. Kalau begitu, ibu yang pensiunan guru masak ini akan memberinya menu pernikahan yang akan dia ingat seumur hidupnya. Ibu akan tunjukkan padanya esensi masakan tradisional. Aku bingung. Menu? Ibu mau memasak untuk pernikahan mereka? Bukan, ibu mencibir. Ibu hanya akan memberikan idenya, jangan khawatir. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menenangkan diri. Ibu tidak mau anak ibu datang ke pesta dengan penampilan seperti itu. Kamu harus tunjukkan padanya bahwa tanpanya, kamu baik-baik saja dan tetap cantik. Kamu harus membuat selingkuhan itu marah karena merasa tidak akan pernah bisa lebih cantik darimu. Mengerti? Aku mengangguk. Api kemarahan di dalam diriku kini memiliki tujuan yang jelas. Aku bukan lagi korban. Aku akan menjadi penonton utama drama ini, sekaligus orang yang akan menurunkan tirainya. Ibu menenangkanku. Sudah, sekarang istirahatlah, kamu sudah sangat menderita. Tinggallah bersama ibu. Semuanya biar ibu yang urus. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku bisa tidur nyenyak. Dalam mimpiku, Bima dan Cynthia berada di tengah pesta, tapi mereka tidak tersenyum. Selama beberapa hari berikutnya, aku tinggal di rumah ibu. Aku mulai menemukan kembali ketenanganku. Aku membantu ibu memasak, membersihkan rumah, dan kembali berlatih resep-resep baking yang sudah lama kutinggalkan. Namun, pikiranku tidak pernah sedetik pun lepas dari panggung yang sedang dibangun di bekas toko rotiku. Seperti dugaan ibu, Bima dan Cynthia sedang menikmati kemenangan mereka dengan sangat pamer. Di zaman sekarang, apa yang bisa disembunyikan dari media sosial? Cynthia, si selingkuhan tak tahu malu itu, mengunggah perkembangan situasinya hampir setiap menit. Tanpa perlu kucari, karyawan-karyawan lamaku yang bersimpati padaku mengirimkan screenshot melalui WhatsApp. Mbak Dahlia. Dia mengecat bar kesayangan Mbak dengan warna pink norak, jelek sekali. Di tempat Mbak biasa duduk bekerja, dia memajang foto prewedding mereka, bikin marah. Mereka juga mengirimkan foto prewedding Bima dan Cynthia di tamanku. Cynthia, dengan gaun pengantin, memeluk pinggang Bima dan tersenyum cerah di samping pohon bunga kertas yang kutanam. Bima, dengan setelan jas mewah, menatap Cynthia dengan tatapan penuh cinta yang dulu ia berikan padaku. Di bawah foto itu, ada ratusan komentar ucapan selamat. Bima menulis, membangun kebahagiaan baru di titik awal yang baru. Terima kasih telah datang padaku. Cynthia membalas, surga kecil kita berdua. Terima kasih telah memberikan segalanya untukku, sayang. Aku menunjukkan ponselku pada ibu. Bu, lihat ini. Benar-benar tidak tahu malu. Ibu melirik sekilas, lalu kembali memangkas tanamannya. Biarkan saja mereka pamer. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit saat jatuh. Semakin banyak kerabat dan teman mereka yang tahu, semakin malu mereka nanti. Suatu hari, Agus, mantan baristaku, menelepon dengan suara berbisik. Mbak Dahlia, saya barusan lewat depan toko. Mereka lagi bersih-bersih untuk persiapan pernikahan. Saya dengar-dengar,
Mas Bima sepertinya tidak menyewa gedung pernikahan yang besar. Aku terkejut. Lalu mereka adakan di mana? Saya dengar selentingan, katanya sewa gedung itu mahal. Buat apa buang-buang uang kalau sudah punya tempat sebagus ini? Katanya mereka cuma panggil catering dari luar. Mbak, sepertinya mau hemat biaya tapi tetap kelihatan keren dengan pesta kebun. Jantungku berdebar kencang. Namanya apa? Kamu tahu nama cateringnya? Saya dengar samar-samar, namanya Catering Rona Rasa. Namanya biasa saja, Mbak. Aku menutup telepon dan segera memberitahu ibu. Bu, dia panggil catering dari luar. Namanya Catering Rona Rasa. Ibu, yang sedang membaca buku, berhenti sejenak. Beliau menatapku. Dari balik kacamata bacanya, ibu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Senyum itu membuatku merinding. Catering Rona Rasa. Nama yang bagus, gumam ibu. Coba kita lihat. Ibu memintaku mencari nomor telepon Catering Rona Rasa di internet. Tidak sulit menemukannya. Aku membacakan nomor telepon itu dengan keras untuk ibu. Ibu tidak langsung menelepon. Beliau berganti pakaian yang lebih rapi, menyisir kembali rambutnya, baru kemudian perlahan menekan nomor itu. Aku menahan napas di sebelahnya. Dari seberang sana, seorang staf menjawab, "Ya, dengan Catering Rona Rasa." Ibu berkata dengan suara tenang dan jelas, "Selamat siang, bisa saya bicara dengan pemiliknya? Saya ingin bicara dengan Ibu Hana Wijaya." "Baik, mohon tunggu sebentar." Sesaat kemudian, terdengar suara wanita yang ceria. "Ya, dengan Hana di sini. Ini siapa, ya?" Ibu tersenyum. Senyum itu muncul lagi. "Hana, apa kamu masih ingat saya? Dulu saya guru tata bogamu di sekolah kejuruan, Bu Retno." Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu terdengar suara yang seolah meledak. "Ya ampun, Bu Retno. Benarkah ini ibu?" "Saya Hana, Bu." "Ya ampun, saya tidak salah dengar, kan? Ada apa ibu menelepon saya?" Ibu tertawa lembut. "Ibu baik-baik saja. Suaramu masih sama, ya. Begini, ada yang ingin ibu bicarakan. Ini berkaitan dengan keahlian kita berdua. Apa kamu punya waktu? Mau mendengarkan cerita ibu?" Di seberang sana, Hana buru-buru berkata, "Tentu saja, Bu, ada waktu." "Silakan Bu, ada masalah apa sampai ibu menelepon saya?" Dan ibu pun mulai bercerita. Bukan keluh kesah atau tangisan. Ibu menceritakan kronologi kejadian dengan jelas dan tenang. Tentang aku, tentang si Bima, tentang penipuan jaminan dan surat cerai, dan tentang tanah miliknya serta pernikahan yang akan segera dilangsungkan di atasnya. Di sebelahnya, aku bisa mendengar dengan jelas suara Hana di seberang sana yang menahan dan menghembuskan napas karena marah. Setelah cerita ibu selesai, Hana terdiam sejenak, lalu berkata dengan geram, "Beraninya dia menipu putri ibu?" "Jadi benar, Bu. Itu orangnya. Minggu lalu dia datang ke tempat kami memesan catering. Datang bersama perempuan itu, gayanya sombong sekali." Ibu tetap menjaga suaranya yang tenang. "Iya, si Bima itu. Katanya mau mengadakan pernikahan di toko yang dulu dikelola anakku, Dahlia. Dia menipu anakku. Dahliaku memang naif." Hana dengan cepat berkata, "Bukan, Bu, Mbak Dahlia itu baik, bukan naif. Laki-laki itu yang penipu. Bu, sekarang apa yang harus saya lakukan? Perlu saya kirim orang untuk memberinya pelajaran?" "Jangan, jangan." Ibu cepat-cepat menghentikannya. "Jangan membuat keributan. Ibu tidak mau itu. Ibu ingin semuanya sesuai prosedur, sesuai hukum." "Kudengar dia memesan catering darimu, ya?" "Betul, Bu. Bahkan dia menawar harga setiap item. Katanya pestanya harus mewah, tapi harganya harus murah. Dia memesan menu yang namanya sajian istimewa pesta adat." Ibu tersenyum puas. "Bagus. Sajian istimewa pesta adat. Sangat bagus. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku sedikit? Buatlah pesta itu benar-benar adat, tradisi dari daerah kita. Makanan yang biasa dinikmati bapak-bapak saat berkumpul." Hana terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Baik, Bu. Saya mengerti maksud Ibu. Jangan khawatir.
Akan saya berikan pesta paling tradisional di Indonesia yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Ibu mengangguk. Ya, lakukan itu. Pastikan tertulis dengan jelas di kontrak dan minta tanda tangannya. Urusan lain biar ibu yang tangani. Terima kasih, Hana. Nanti kalau ada waktu, mainlah ke rumah. Ibu buatkan masakan enak. Ibu menutup telepon dan menoleh padaku. Satu masalah selesai. Aku tergagap. Bu, barusan ibu minta Mbak Hana membuatkan masakan apa? Ibu menyesap tehnya. Hidangan istimewa tradisional. Aku masih tidak percaya. Aku mondar-mandir di dalam rumah. Bu, bagaimana kalau dia tidak mau tanda tangan? Bagaimana kalau dia membaca menunya dengan teliti? Dia kan bukan orang bodoh. Ibu dengan tenang membalik halaman bukunya. Jangan khawatir. Orang seperti dia, semakin besar gengsinya, semakin ceroboh. Dia sekarang sedang mabuk kemenangan, jadi tidak akan memperhatikan detail. Yang dia butuhkan hanya alasan pesta kebun yang keren dan harga yang murah. Dia sibuk pamer di depan si Cynthia itu, jadi lampiran kontrak tidak akan dia baca dengan benar. Perkataan ibu tidak salah. 2 hari kemudian, Hana menelepon ibu lagi. Kali ini panggilan video, agar kami berdua bisa melihat. Dia tersenyum cerah. Bu, sudah beres. Ibu mengangguk. Jangan membuat keributan. Ibu tidak mau itu. Ibu ingin semuanya sesuai prosedur, sesuai hukum. Kudengar dia memesan catering darimu, ya? Betul, Bu. Bahkan dia menawar harga setiap item. Katanya pestanya harus mewah, tapi harganya harus murah. Dia memesan menu yang namanya sajian istimewa pesta adat. Ibu tersenyum puas. Bagus. Sajian istimewa pesta adat. Sangat bagus. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku sedikit? Buatlah pesta itu benar-benar adat, tradisi dari daerah kita. Hana melanjutkan, saya berikan kontraknya sambil berkata, Mas Bima, tolong diperiksa dengan teliti kontrak dan menunya, ya. Di situ sudah saya tulis detail hidangan istimewa yang masuk dalam paket sajian istimewa pesta adat kami. Lalu tahu apa yang dia lakukan? Tanyaku tak sabar. Dia mengibaskan tangannya, Hana tertawa. Dia bilang begini, aduh, saya lagi pusing, Mbak Hana, saya percaya Mbak Hana pasti siapkan yang terbaik. Di sini saja saya tanda tangan. Saya suka nama sajian istimewa pesta adat itu. Makanan barat yang aneh-aneh itu tidak bikin kenyang, cuma mahal saja. Sambil berkata begitu, dia langsung tanda tangan. Perempuan itu sibuk selfie di depan dekorasi bunga, tidak melihat sama sekali. Bagus. Ibu mengangguk dengan ekspresi sangat puas. Bu. Hana merendahkan suaranya. Menu yang saya tulis di lampiran, saya tidak menulis nama makanannya secara langsung. Saya pakai istilah yang agak teknis, seperti di jurusan kita dulu. Hidangan pembuka, sate jeroan khas angkringan. Hidangan utama 1, gulai jeroan sapi dengan kuah kaya rempah. Hidangan utama 2, semur biji kenari Jawa dengan aroma khas. Pelengkap, kakak ayam pedas bumbu melkon. Aku menutup mulut, sate jeroan, gulai jeroan, semur jengkol, dan ceker mercon. Hana tertawa. Saya hanya menjalankan sesuai kontrak. Dia sudah tanda tangan, jadi tidak akan bisa protes. Nanti tim saya akan datang dengan persiapan lengkap, termasuk sambal dan lalapan. Dia akan merasakan cita rasa yang sangat istimewa dan tradisional. Ibu berterima kasih pada Hana dan menutup telepon. Beliau menoleh padaku dan berkata, lihat, perangkapnya sudah terpasang. Sekarang, terbang ke langit pun dia tidak akan bisa lolos. Apa yang dia tanda tangani, harus dia makan. Rasa lega yang tak terlukiskan memenuhi hatiku. Aku membayangkan ekspresi Bima, Cynthia, dan mantan ibu mertuaku, Tantri Subroto, yang selalu meremehkanku karena dianggap kampungan, saat melihat hidangan tradisional itu. Pekerjaan kita sudah selesai, kata ibu. Sekarang giliranmu. Aku terkejut. Saya? Ya. Kamu harus bersiap-siap. Hari itu, kamu harus benar-benar cantik. Secantik yang akan membuatnya menyesal. Secantik yang akan membuat selingkuhan itu gila karena cemburu.
Kata-kata ibu seperti air sejuk yang membasuh semua amarah di dalam diriku. Aku tidak lagi menangis. Aku bukan lagi korban. Aku adalah tokoh utama drama ini, sekaligus orang yang akan menurunkannya tirainya. Aku bercermin. Penderitaan selama beberapa minggu telah menghancurkanku. Lingkaran hitam di bawah mataku. Kulitku kusam, dan rambutku kering. Penampilan yang menyedihkan. Inilah yang ingin dilihat Bima dan Cynthia. Wajah seorang istri yang terbuang dan gagal. Tidak, aku berjanji pada diri sendiri. Aku tidak akan datang dengan penampilan seperti ini. Seolah membaca pikiranku, ibu memberikanku sebuah amplop berisi uang. Pakai ini untuk berdandan. Jangan hemat. Anggap saja ini investasi untuk pertunjukan terakhir. Aku berpikir pakaian apa yang akan kukenakan. Gaun mewah dan perhiasan mahal? Tidak, itu bukan aku. Itu adalah cara Cynthia menutupi kekosongan dirinya dengan penampilan luar. Jika aku melakukannya, aku hanya akan bersaing dengannya di arenanya. Aku menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menjadi milikku, yang mewakiliku, sesuatu yang murni, kuat, dan mendalam. Aku akan membuat kebaya, Bu. Ibu mengangguk puas. Ibu juga berpikir begitu. Aku tidak pergi ke butik gaun pengantin yang mahal. Aku pergi ke sebuah penjahit kebaya lama di Pasar Beringharjo, tempat ibu sering membeli kain. Aku memilih kain sutra berwarna putih gading. Bukan putih bersih seperti gaun pengantin, melainkan warna yang melambangkan kemurnian dan awal yang baru. Aku membawa kain itu ke penjahit langganan ibu. Sang penjahit menatapku dengan iba. Mungkin dia sudah mendengar ceritaku samar-samar. Saya mau membuat kebaya, kataku dengan tenang. Desainnya yang sangat sederhana dan klasik, tidak perlu payet atau bordir, cukup yang pas di badan dan sangat anggun. Sang penjahit menatapku dan mengangguk. Saya mengerti. Mbak ingin kebaya yang berkelas. Jangan khawatir. Sambil menunggu kebaya selesai, aku tidak tinggal diam. Aku mulai merawat diriku kembali. Aku pergi ke salon untuk krimbat, merawat kulitku dengan masker alami yang diajarkan ibu. Aku makan teratur dan tidur lebih awal. Ibu hanya memasak makanan bergizi untukku. Kata ibu, tubuh yang sehat akan memancarkan keanggunan. Aku bahkan mengeluarkan peralatan bakingku yang kecil dan mulai membuat adonan dan memanggang kue kering di dapur ibu. Aroma mentega yang gurih kembali menenangkan hatiku. Bima bilang aku membosankan karena bau mentega, tapi dia tidak tahu bahwa aroma ini adalah gairahku, profesiku, dan penyelamat. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Pada hari kebaya itu selesai, aku mencobanya. Lebih indah dari yang kubayangkan. Kain sutra yang lembut membalut tubuhku, pas tanpa celah. Meskipun hanya kebaya putih gading polos tanpa hiasan, ia memancarkan keanggunan yang tenang. Aku berdiri di depan cermin. Sosok di cermin bukan lagi wanita pucat dan gagal beberapa minggu yang lalu. Rambutku kembali hitam berkilau, kulitku bercahaya. Dan yang terpenting adalah tatapan mataku. Tidak ada lagi ketakutan atau penderitaan. Tenang. Ibu berdiri di belakangku dan mengangguk. Nah, ini baru anakku, Dahlia Sari. Ingat, kamu kesana bukan untuk merebut kembali suamimu. Kamu kesana untuk membuang masa lalumu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aroma kain sutra yang baru tercium samar. Aku siap. Hari pernikahan Bima dan Cynthia. Cuaca hari itu cerah, matahari bersinar terik. Seolah mengejek, ia menyinari tempat yang pernah menjadi segalanya bagiku dengan terang benderang. Pagi itu aku bangun pagi. Ibu sudah menyeduh teh melati. Tenangkan hatimu. Kami tidak terburu-buru. Ibu berkata, drama yang bagus harus menunggu klimaksnya. Biarkan mereka menyambut tamu, melangsungkan akad, dan pamer sepuasnya. Kita akan datang saat acara resepsi dimulai. Saat itulah yang paling seru. Ibu telah menyiapkan kebaya brokat berwarna ungu tua yang anggun. Beliau tampak berkelas, seperti seorang priai Jawa. Sementara itu, di toko roti Dahlia, adegan yang kubayangkan sedang berlangsung. Agus terus mengirim pesan secara diam-diam. Mbak, dekorasi bunganya besar sekali, semuanya mawar putih. Mbak Cynthia pakai gaun yang dadanya terbuka, kayak kue tart. Bima berdiri di samping pengantin barunya dengan setelan jas yang mengkilap. Dia berada di puncak kesombongannya. Menipu istri, merebut toko,
dan menikahi selingkuhan yang muda dan cantik. Dia adalah kepala tim penjualan yang sukses, dan ini adalah pialanya. Para tamu mulai berdatangan. Rekan kerja Bima, teman-teman Cynthia, dan tentu saja, mantan ibu mertuaku, Tantri Subroto. Hari ini ia mengenakan kebaya modern berwarna merah menyala yang penuh dengan payet dan bordir, bibirnya dipoles lipstik tebal, dan tangannya penuh perhiasan emas. Ia berkeliling meja, membanggakan diri pada teman-temannya. Aku ini benar-benar bersyukur 7 turunan bisa lepas dari menantu yang dulu itu. Tahu kan, si Dahlia. Seharian bau roti, tidak punya pergaulan, bikin malu nama Bima saja. Salah satu temannya berkata, tapi toko ini kan dulu miliknya? Tantri mencibir. Miliknya apaan? Itu milik anakku, Bima. Dia saja yang bodoh tidak bisa menjaganya. Sejak Cynthia datang, keluarga kami jadi lebih hidup. Bima berhasil merebutnya kembali. Lihat kan? Menantu itu harus seperti Cynthia. Muda, cantik, aktif. Bisa bantu suami sukses karena pekerjaannya sama. Mana bisa dibandingkan dengan tukang masak di dapur. Kerabat Bima mengangguk setuju. Di atas panggung, Bima dan Cynthia sedang melangsungkan prosesi. MC-nya adalah teman Bima. Ia berteriak dengan lantang, berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan Bima Aditya dan Cynthia Larasati. Keduanya telah melewati berbagai rintangan untuk bisa bersama. Dan hari ini, Mas Bima memutuskan untuk merayakan hari besarnya di surga kecil yang ia bangun dengan susah payah ini. Bima mengambil mikrofon. Suaranya bergetar karena emosi yang dibuat-buat. Terima kasih, Cynthia, telah datang padaku, mengajariku apa arti cinta sejati. Tempat ini, yang dulu bernama Toko Roti Dahlia, sekarang akan menjadi surga Bima dan Cynthia. Kita akan memulai kebahagiaan baru kita di sini. Cynthia menangis terharu dan memeluk Bima. Para tamu memberikan tepuk tangan meriah. Tidak ada yang tahu bahwa rintangan yang mereka lewati itu adalah aku. Setelah potong kue dan bersulang sampanye, MC mengumumkan. Baiklah, hadirin sekalian, inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Mari kita angkat gelas dan nikmati sajian istimewa pesta adat yang telah disiapkan secara khusus oleh mempelai pria, Bima Aditya. Tepat pada saat itu, di rumah, ibu bangkit berdiri. Ayo nak, sudah waktunya. Kami memanggil taksi. Aku mengenakan kebaya putih gadingku, dengan selendang sutra tipis tersampir di bahu. Ibu begitu anggun, seolah hendak menghadiri jamuan teh. Saat kami tiba di ujung gang, suara musik yang keras terdengar dari dalam toko. Ibu berkata padaku, tunggu sebentar di sini. Di dalam toko, para tamu sudah duduk di meja masing-masing. Mereka mengharapkan pesta kebun yang mewah. Cynthia telah memamerkan di media sosial bahwa resepsi pernikahannya akan bergaya barat yang canggih, dengan makanan buffet atau setidaknya hidangan fine dining. Para staf dari catering Rona Rasa, dengan seragam rapi, mulai bergerak. Makanan disajikan pertama kali di meja VIP, tempat Bima, Cynthia, Tantri, dan orang tua Cynthia duduk. Seorang pramusaji meletakkan piring porselen putih dengan rapi di depan setiap orang. Tantri, yang sedang berceloteh, pesta kebun di cuaca begini memang paling top, berhenti bicara dan menatap piringnya. Ini apa? Sate? Hidangan pembuka yang unik. Ayah Cynthia juga bingung. Bentuknya kok familiar ya? Bima, yang sibuk bersulang dengan rekan-rekannya, menoleh dan terkejut. Hanya beberapa paman Bima yang gemar minum-minum yang mulai mengenalinya. Seorang paman berseru, wah, sate usus, ati ampela ini. Pesta pernikahan zaman sekarang keren juga ya, hidangan pembukanya langsung sate jeroan. Kata sate jeroan meledak seperti bom di tengah suasana canggih yang telah dibangun Cynthia dengan susah payah. Senyum cerah Cynthia membeku di wajahnya. Ia menunduk menatap piringnya. Wajahnya yang merah karena riasan memutih, lalu membiru. Tumbuh besar di kota, mungkin seumur hidupnya ia belum pernah melihat makanan seperti itu. Ini apa? Cynthia tergagap. Ia berteriak pada pramusaji yang meletakkan piring itu. Ini salah. Bawa pergi ini. Siapa yang pesan makanan begini? Siapa yang bawa makanan pinggir jalan ke sini? Pramusaji, yang telah dibriefing dengan baik oleh Hana, menunduk dengan tenang. Mohon maaf, Nyonya.
Ini adalah hidangan pembuka dari paket sajian istimewa pesta adat yang telah ditandatangani oleh mempelai pria dalam kontrak sate jeroan khas angkringan. Silakan dinikmati selagi hangat. Sate jeroan, jeritan Cynthia menembus suara musik. Bima, apa-apaan ini? Katanya pestanya gaya barat. Bima pun baru menyadari, wajahnya memucat. Ia mulai sadar ada sesuatu yang salah. Ia menggeram, mana Bu Hana? Panggil dia ke sini sekarang. Tapi sudah terlambat. Puluhan pramusaji serentak menyajikan hidangan pembuka ini ke semua meja. Taman yang tadinya penuh dengan musik dan tawa, dalam sekejap diselimuti keheningan yang aneh. Tak lama kemudian, terdengar suara bisik-bisik, suara kaget, dan suara orang menahan mual. Ya ampun, ini apa? Jorok sekali. Masa makan sate usus di pernikahan. Bau apa ini? Teman-teman Cynthia, para anak muda yang modis, buru-buru menutup mulut dengan serbet. Beberapa orang yang perutnya lemah benar-benar mulai merasa mual. Suasana canggih itu hancur berkeping-keping. Jika sate jeroan adalah sebuah kejutan, maka yang berikutnya adalah bencana total. Sementara Cynthia membeku karena syok dan Bima berteriak ke telepon, para staf catering tetap profesional. Mereka dengan tenang mengangkat piring sate yang sebagian besar tidak tersentuh dan menyajikan hidangan berikutnya. Hidangan utama pertama, gulai jeroan sapi dengan kuah kaya rempah. Semangkuk besar gulai jeroan yang mengepul diletakkan di tengah meja. Aroma khas jeroan menusuk hidung para tamu yang terbiasa dengan parfum mahal. Gulai jeroan, teriak Tantri. Suaranya mulai bergetar karena marah. Bima, kamu ini niatnya apa? Ini pesta pernikahan atau warung soto? Orang tua Cynthia yang duduk di sebelahnya pucat pasi. Mereka adalah keluarga kaya. Menikahkan putrinya dengan seorang kepala tim properti di sebuah pesta kebun adalah kebanggaan mereka. Kini, mereka harus menatap semangkuk gulai jeroan. Ayah Cynthia terlalu marah untuk bicara, hanya bisa memelototi menantunya. Cynthia menangis. Bawa pergi. Bawa pergi semuanya. Bima, kamu menghancurkanku. Semua temanku lihat ini. Tapi bencana tidak berhenti di situ. Hidangan utama kedua tiba. Semur biji kenari Jawa dengan aroma khas. Namanya terdengar mewah, tapi isinya adalah semur jengkol. Aromanya yang khas dan menyengat menyebar ke seluruh taman, mengalahkan aroma mawar yang menjadi dekorasi. Ya Tuhan, bau jengkol. Salah satu teman Cynthia menjerit sambil menutup hidungnya. Aku tidak tahan lagi. Baunya parah sekali. Aku mau pulang. Pesta pernikahan macam apa ini? Benar-benar paling buruk. Beberapa tamu yang tidak tahan benar-benar menutup mulut dan berlari ke toilet. Yang lain berbisik-bisik sambil mengeluarkan ponsel, mulai mengambil foto dan video. Mereka tahu mereka mendapatkan skandal besar. Kemudian disusulkan cakar ayam pedas bumbu mercon. Kini, meja resepsi itu tidak ada bedanya dengan meja minum bapak-bapak di warung tenda. Paman-paman Bima yang tadinya bingung, kini justru terlihat menikmati. Wah, ini sih lauk minum semua. Di sini ada bir nggak? Seorang paman mengetuk meja dengan sumpit. Mendengar itu, kemarahan Tantri mencapai puncaknya. Ia berteriak pada pamannya. Makan saja terus, mas ini seumur hidup cuma tahu makan. Tidak malu apa? Cynthia meraung-raung karena malu, melepas tiara di kepalanya, dan melemparkannya ke wajah Bima. Aku tidak mau menikah. Kembalikan pesta pernikahanku. Dasar penipu. Wajah Bima memerah seperti binatang yang terpojok. Tangisan Cynthia, bisikan para tamu, teriakan ibunya membuat telinganya berdengung. Ia melihat Hana berdiri dengan tenang di salah satu sudut, mengarahkan para stafnya. Ia kehilangan akal sehat dan berlari ke arahnya. Tidak ada lagi penampilan seorang manajer yang elegan. Ia mencengkeram kerah baju Hana dan menggeram. Apa-apaan ini? Kamu sengaja mau menghancurkan pernikahanku. Siapa yang suruh kamu sajikan makanan sampah begini? Hana, seorang wanita tangguh, dengan tenang melepaskan tangan Bima. Ia merapikan pakaiannya dan menatap lurus ke wajah Bima dengan suara yang tidak bergetar sedikit pun. Mas Bima, tolong jaga ucapan Anda. Anda sedang menghina saya. Semua makanan dari catering Rona rasa segar dan bersih.
Bagaimana bisa Anda sebut sampah? Masih mengelak? Bima menunjuk ke area resepsi. Aku pesan pesta pernikahan yang mewah. Tapi lihat itu, sate jeroan, gulai jeroan, sampai jengkol. Kamu membuat pernikahanku jadi warung tenda. Hana tersenyum tenang namun menantang. Mas Bima, silakan periksa kembali kontraknya. Setahu saya, Anda menandatangani dengan jelas menu sajian istimewa pesta adat. Tradisional? Ini tradisional katamu? Lalu apa? Hana mengeluarkan salinan kontrak dari map yang selalu dibawanya. Ini tanda tangan Mas Bima, kan? Coba lihat lampirannya dengan teliti. Apa Anda tidak ingat apa yang Anda katakan waktu itu? Hana meninggikan suaranya agar terdengar oleh meja-meja di sekitarnya. Mas Bima sendiri yang bilang, saya lagi pusing, percaya sama Mbak Hana saja, makanan barat itu tidak bikin kenyang. Mahal saja. Anda bilang Anda percaya dengan nama sajian istimewa pesta adat, kan? Ia menyodorkan lampiran itu ke depan wajah Bima. Ini, silakan baca. Hidangan pembuka, sate jeroan khas angkringan. Hidangan utama, gulai jeroan sapi, semur biji kenari Jawa. Apa ada makanan yang saya sajikan tidak sesuai kontrak? Bima membeku melihat kontrak itu. Ia ingat. Ia memang menandatanganinya, tanpa membaca. Ia terlalu sombong dengan jabatannya, terlalu percaya diri. Hana melanjutkan dengan suara penuh cemooh. Mas Bima kan pebisnis, pasti tahu. Kalau sudah tanda tangan di kontrak, saya harus menjalankannya. Inilah hidangan paling tradisional dan istimewa dari catering kami. Lihat, jengkolnya kualitas super, jeroannya juga daging sapi pilihan, semuanya bahan bagus. Anda tidak akan bisa menuduh saya menipu. Bima kehilangan kata-kata. Ia tidak bisa membantah. Ia gemetar karena marah dan malu. Ia telah dipermainkan oleh seorang pemilik catering rumahan. Ia menggeram, ini disengaja. Akan kutuntut kau. Silakan, jawab Hana tanpa rasa takut. Tuntut saja. Tapi biaya pesta hari ini harus Anda lunasi semua. Sudah tertulis di kontrak. Pembayaran lunas segera setelah acara selesai. Kalau Anda tidak bayar, justru saya yang akan menuntut Anda. Bima mundur selangkah. Ia tidak menyangka wanita yang terlihat biasa ini bisa begitu tajam. Ia melihat sekeliling mencari bantuan, tapi yang ia dapatkan hanya tatapan penasaran dan cemooh. Ia kalah. Kalah dengan sangat memalukan. Saat semua kekacauan mencapai puncaknya, saat Bima kehilangan kata-kata di depan Hana, saat Cynthia meraung-raung, saat Tantri memaki-maki kerabatnya, dan saat bau gulai jeroan serta semur jengkol mencapai puncaknya, ibuku menggenggam tanganku. Ayo masuk, nak. Musik yang tadinya berisik entah kapan sudah mati. Ruangan itu kini dipenuhi suara pertengkaran dan bisik-bisik yang kacau. Mungkin karena itu, meskipun kami muncul dengan sangat tenang, penampilan kami berdua langsung menarik perhatian semua orang. Aku melangkah masuk ke taman. Tempat yang pernah menjadi segalanya bagiku. Rambatan bunga kertas, jalan setapak dari batu bata yang kupilih, semuanya masih di sana. Tapi semuanya tertutup oleh pemandangan yang kotor dan kacau. Aku berjalan. Ujung kain kebaya putih gadingku menyapu batu bata. Aku menegakkan punggung, mengangkat kepala. Aku tidak melihat Bima ataupun Cynthia. Dengan senyum tenang, aku berjalan lurus ke depan. Keheningan yang tiba-tiba menyelimuti lokasi pernikahan. Semua orang menoleh padaku. Mereka melihat seorang wanita dengan kebaya putih gading yang anggun dan berkelas, sangat kontras dengan pengantin wanita bergaun mewah yang berlepotan air mata. Mereka melihat ibuku, dengan kebaya brokat ungu tuanya, berjalan dengan anggun di sisiku, memancarkan wibawa seorang bangsawan. Siapa itu? Tanya seorang tamu yang tidak mengenalku. Mantan istrinya. Mantan istri Bima, bisik yang lain. Ya ampun, Dahlia, kenapa dia kesini? Bima mendengar bisikan itu dan berbalik. Saat melihatku, amarah di matanya berkobar hebat. Dia telah menemukan target untuk melampiaskan kemarahannya. Dia mengerti segalanya. Tantri juga melihatku. Dia seperti ayam betina yang bulunya berdiri. Malu karena urusan makanan, ia mulai menunjuk-nunjuk wajahku. Kamu perempuan sialan.
kenapa kamu ke sini? Bima dan Tantri berlari ke arah kami. Wajah mereka seolah ingin memakan kami hidup-hidup. Bima berteriak, jadi ini ulahmu? Beraninya kamu menghancurkan pernikahanku. Tantri berlari seolah ingin menjambak rambutku. Dasar perempuan penggoda. Sudah dibuang suami masih berani datang. Kau dan ibumu ini berkomplot mau menghancurkan anakku, kan? Pergi kau, perempuan mandul. Aku tidak mundur selangkah pun. Aku berdiri diam. Aku menatap lurus pada pria yang pernah kucintai, yang kini wajahnya memerah dengan urat leher menonjol. Aku berkata dengan tenang, aku datang untuk mengambil barangku. Bima tertawa sinis. Barangmu? Di sini tidak ada barangmu. Toko ini milikku. Aku punya surat-suratnya. Cepat pergi. Ia mengayunkan tangannya hendak menamparku. Tangan Bima melayang dengan ganas ke arah pipiku. Aku refleks memejamkan mata, tapi tamparan itu tidak mendarat. Sebuah tangan yang ramping namun kokoh menangkap pergelangan tangan Bima di udara. Itu tangan ibu. Ibu entah kapan sudah berdiri di depanku. Dengan kebaya brokatnya, ibu tetap terlihat anggun, tapi tatapan matanya dari balik kacamata setajam pisau. Bima Aditya, suara ibu tidak keras. Tapi di tengah keheningan yang aneh itu terdengar jelas seperti baja, siapa yang mau kau pukul? Bima membeku. Dia tidak menyangka ibu akan turun tangan. Ia mencoba menarik pergelangan tangannya, tapi cengkeraman ibu sangat kuat. Tante, jadi tante juga ikut campur? Kalian berdua memang berkomplot. Ibu menghempaskan tangannya dengan keras. Bima terhuyung mundur. Saya tidak datang untuk mendengar makianmu. Seperti kata anak saya, kami datang untuk mengambil barang kami. Barang tante? Bima berteriak kalap. Tante juga sama saja. Sama-sama kampungan. Di sini tidak ada barang kalian berdua. Toko ini milik saya. Milik Bima Aditya. Saya punya surat-surat resminya. Cepat pergi. Tantri ikut menimpali. Ia mundur ke belakang anaknya dan terus memaki. Benar. Sudah diusir suami masih tebal muka. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Cepat usir mereka. Ia berteriak pada kerabatnya. Hei, seret dua perempuan ini keluar. Mana satpam? Tidak ada yang bergerak. Para tamu kini hanyalah penonton. Mereka menatap drama itu, mengangkat ponsel mereka tinggi-tinggi. Aku menatap Bima dan Tantri. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa takut atau sakit, yang kurasakan hanya iba. Mas Bima, kataku dengan tenang, kamu masih belum sadar juga, yang kamu tipu dariku itu hanya surat izin usaha dan meja kursi ini. Kamu kan ahli properti, masa tidak tahu kalau aset di atas tanah dan kepemilikan tanah itu dua hal yang berbeda? Bima berhenti. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Apa maksudmu? Ibu tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik pelan menghadap pintu masuk. Bukan memanggil satpam. Beliau hanya bersuara dengan anggun, silakan masuk, waktunya bekerja. Pandangan semua orang tertuju ke pintu masuk yang dilihat ibu. Dari luar gang, 4 pria berseragam masuk dengan khidmat. 2 orang berseragam juru sita pengadilan, 2 lagi berseragam polisi. Kemunculan mereka yang serius dan resmi seketika memadamkan suasana kacau dan kotor di pesta pernikahan yang gagal itu. Bima membeku, ia mulai gemetar. Sebagai pebisnis, ia tahu siapa mereka. Tantri juga terdiam. Tidak berani berteriak lagi, hanya melirik anaknya. Siapa kalian? Bima tergagap. Kalian panggil polisi? Apa salah saya? Salah seorang juru sita yang tampaknya komandan melangkah maju. Ia melihat Bima, lalu memandang sekeliling ke area resepsi yang berantakan dengan sate dan gulai jeroan. Selamat siang. Kami dari pengadilan negeri. Juru sita itu berkata dengan suara jelas. Kami datang untuk melakukan eksekusi atas permintaan pemilik sah tanah ini. Ia mengangguk ke arah ibu. Ibu melangkah maju, membuka tas tangannya dengan anggun, dan mengeluarkan map dokumen itu. Ibu mengangkat tinggi-tinggi sertifikat hak milik tanah agar bisa dilihat semua orang. Dokumen yang tua namun resmi itu penuh wibawa. Saya sampaikan kepada semua yang hadir di sini, suara ibu menggema, saya Retno Wulandari.
Saya adalah pemilik sah atas tanah tempat Mas Bima ini sedang melangsungkan pernikahan. Suara gemuruh terdengar. Ibu melanjutkan, saya menyewakan tanah ini kepada putri saya, Dahlia, untuk tujuan usaha. Namun, Mas Bima ini telah merebut hak usaha dan aset di atas tanah milik putri saya dengan cara menipu. Pengadilan telah memutuskan aset itu miliknya, dan saya tidak keberatan. Ibu menunjuk Bima, suaranya meninggi. Tapi tanah ini adalah milik saya. Karena putri saya tidak lagi berusaha di sini, perjanjian sewa kami telah berakhir. Mas Bima Aditya tidak memiliki hak apapun atas tanah ini. Saat ini, dia sedang menempati properti saya secara ilegal. Wajah Bima memucat, ia mundur. Bohong. Tanah itu milik Dahlia, dan Dahlia sudah menyerahkannya padaku. Benarkah? Ibu mencibir. Kamu ahli properti, kan? Coba keluarkan surat penyerahan aset yang kamu punya itu. Di depan para petugas ini, kita periksa apa ada satu kata pun yang menyebutkan penyerahan hak milik tanah. Atau jangan-jangan, kamu hanya menipu Dahlia untuk menandatangani surat pengalihan hak usaha dan aset di atas tanah? Bima membeku. Dia sadar celah fatal dalam rencananya. Dia terlalu meremehkan kami. Jurusita meninggikan suaranya, menghancurkan harapan terakhir Bima. Berdasarkan pemeriksaan kami, seluruh bidang tanah ini memang benar milik Ibu Retno Wulandari. Semua kegiatan Bapak Bima Aditya dan Ibu Cynthia Larasati di lokasi ini adalah ilegal. Jurusita itu membuka mapnya dan membacakan dengan lantang dan jelas. Berdasarkan putusan pengadilan, Sder Bima Aditya dan Sdri Cynthia Larasati diperintahkan untuk segera menghentikan kegiatan pendudukan ilegal atas tanah di Jalan Merpati nomor 2 IT, Yogyakarta, dan mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan semula kepada pemiliknya, Ibu Retno Wulandari. Ia mengangkat kepala dan menatap lurus ke arah Bima. Bapak Bima Aditya, Ibu Cynthia Larasati, dan semua tamu yang tidak berkepentingan, diminta untuk segera meninggalkan lokasi. Kami akan memulai proses penyitaan aset. Kata penyitaan aset dan pendudukan ilegal seperti dua tamparan di pipi Cynthia. Ia berdiri termangu sejak kami datang. Baru setelah mendengar kata-kata itu, ia tersadar. Ia bukan hanya dipermalukan karena pernikahan jeroan. Ia sadar bahwa pria yang ia perjuangkan dan rebut ternyata seorang kere, bahkan seorang penipu yang mengadakan pernikahan dengan menempati tanah orang secara ilegal. Kamu menipuku. Cynthia menjerit lebih histeris daripada saat melihat sate jeroan. Ia berbalik menatap Bima dengan penuh kebencian. Kamu bilang toko ini milikmu. Kamu bilang bisa bertanggung jawab. Ternyata kamu penipu dan kere. Bima tergagap. Cynthia, dengarkan aku dulu. Tidak ada yang perlu didengar. Teriak Cynthia. Rasa malu karena makanan dan kenyataan pahit membuatnya gila. Ia mengambil buket bunga di atas meja dan melemparkannya ke wajah Bima. Aku tidak mau menikah dengan penipu. Kere. Setelah itu, ia merobek ujung gaunnya yang merepotkan dan berlari tanpa tujuan. Mendorong orang tuanya sendiri, menginjak piring sate yang jatuh, ia berlari ke pintu keluar, menghilang dari kehidupan Bima dan dari drama ini. Tantri ternganga. Cynthia. Nak, tunggu. Tapi tidak ada yang mengejar. Orang tua Cynthia, dengan wajah pucat karena malu, diam-diam bangkit dan mengikuti putri mereka dengan kepala tertunduk. Melihat pemandangan itu, Tantri tahu semuanya telah berakhir. Ia menjatuhkan diri ke lantai, mengeluarkan jurus andalannya, meraung-raung. Aduh, hancur sudah keluargaku. Menantu hilang, toko hilang, aduh, nasibku. Ibu bahkan tidak meliriknya. Dengan dingin ia berkata kepada polisi, tolong keluarkan Ibu Tantri, Bima Aditya, dan semua tamu dari area ini. Kami harus bekerja. Polisi mulai bergerak. Semuanya silakan keluar. Pesta pernikahan sudah selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan pulang. Para tamu yang tadinya asyik menonton kini bergegas bangkit. Mereka saling dorong menuju pintu keluar, tak lupa melemparkan cemoh dan bisikan. Malu-malu ambongge. Kormo itu nyata. Pernikahan jeroan, seumur hidup baru lihat. Bima berdiri terpaku di tengah kekacauan. Ia menatapku. Tatapannya bukan lagi amarah, melainkan kebencian yang mendalam. Dalam 1 jam,
Ia kehilangan segalanya. Seorang polisi mendekat dan menepuk pundaknya. Silakan keluar. Anda tidak dengar? Bima didorong keluar. Saat berjalan terhuyung melewatiku, ia menggeram agar hanya aku yang bisa mendengar. Hebat kau, Dahlia. Aku tersenyum tenang. Terima kasih sudah menjaga toko saya dengan baik. Tantri, sambil dipapah oleh dua kerabatnya, tidak berhenti memaki saat diseret keluar. Pernikahan itu hancur dalam kehinaan. Kami berdua, ibu dan anak, berdiri di tengah taman kami yang berantakan, berbau sate jeroan dan semur jengkol. Ibu menggenggam tanganku. Tutup pintunya, kata ibu. Sekarang waktunya kita membersihkan rumah. Akhir dari si pengkhianat datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Insiden pernikahan jeroan menjadi legenda di lingkungan sekitar. Video suasana kacau, adegan Cynthia melempar buket ke wajah Bima, dan Tantri yang meraung-raung di lantai, menyebar dengan cepat. Bima menjadi bahan tertawaan di seluruh kantornya. Ia bukan hanya kehilangan muka, tapi segalanya. Investasi bodong yang ia gunakan untuk menipuku ternyata benar-benar ada, tapi itu adalah investasi gegabah dan benar-benar gagal. Dikejar rentenir dan dipecat dari perusahaan karena skandal pendudukan ilegal dan penipuan, Bima hancur total. Untuk melunasi utangnya, Tantri harus menjual rumah mereka. Ibu dan anak itu kemudian pindah ke desa terpencil untuk menghindari rasa malu. Cynthia, setelah kabur dari pernikahan, juga langsung dipecat dari kantor. Tidak ada perusahaan yang mau menerima karyawan yang merebut suami orang dan menipu rekan kerja. Ia menghilang dari kota, dan menurut rumor, ia buru-buru menikah dengan pria lain. 1 tahun kemudian, musim gugur tiba. Di hari yang cerah dengan sinar matahari yang lembut, toko roti Dahlia kembali dibuka. Aku memutuskan untuk tetap menggunakan nama itu. Itu adalah milikku, kebanggaanku. Taman itu kami rawat kembali, dan rambatan bunga kertas mekar lebih indah dari sebelumnya. Bar berwarna pink norak itu kucat kembali dengan warna mint favoritku. Oven, mixer, dan aset-aset lain yang berhasil ibu dapatkan dari Bima sebagai ganti rugi atas pendudukan ilegal melalui jalur hukum, kembali bekerja dengan semangat. Toko rotiku menjadi lebih terkenal dari sebelumnya. Orang-orang datang bukan hanya karena roti yang lezat, tapi juga karena rasa penasaran dan hormat pada kisah kami berdua. Mereka memanggilku Mbak Dahlia yang tangguh. Tapi aku tidak hanya menjual roti. Meneladani ibu, setiap akhir pekan aku membuka kelas baking gratis untuk para wanita kurang mampu dan ibu rumah tangga di lingkungan sekitar. Ibuku, Bu Guru Retno, sesekali juga datang ke kelas dan mengajarkan mereka beberapa resep masakan tradisional yang sesungguhnya. Taman itu penuh dengan tawa. Aku keluar membawa seloyang kue kering yang baru matang. Aroma mentega dan vanila yang gurih menyebar. Aku melihat ibu yang sedang menjelaskan dengan lembut kepada para peserta. Tiba-tiba aku sadar. Kebahagiaan bukanlah pria tampan atau janji manis. Kebahagiaan adalah hidup dengan gairahmu sendiri, memiliki ibu di sisimu, dan berdiri tegak dengan kedua kakimu sendiri setelah jatuh. Aku bukan lagi Dahlia lemah yang hanya bisa menangis saat dikhianati. Aku adalah Dahlia Sari, pemilik toko roti Dahlia. Seseorang yang bangkit dari puing-puing, dengan aroma mentega yang gurih dan hati yang damai, berjalan maju dengan gagah.